Om Swastiastu, salam harmoni. Semoga pada kesempatan kali ini semua dalam keadaan sehat ya. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenal konsep bilangan bulat. Nah, untuk adik-adik di sekolah dasar pada kelas rendah, tentunya pernah mendengar tentang bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bagian 1. Nah, adik-adik, cobalah perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Tentunya kalian sudah mengenalnya, bukan? Di sebelah kiri terdapat bilangan negatif. Di tengah-tengah terdapat bilangan yang bernilai netral, artinya tidak positif dan juga tidak negatif. Dan di sebelah kanan terdapat bilangan yang bernilai positif. Nah, dari bilangan-bilangan ini tentunya adik-adik sudah mampu menerka apa itu bilangan bulat. Nah, dari beberapa bilangan yang telah ditampilkan, maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat merupakan himpunan dari bilangan cacah. Nah, tentunya adik-adik masih ingat bilangan cacah selalu bernilai positif. Namun, di bilangan bulat terdapat bilangan yang bernilai negatif. Jadi, bilangan bulat merupakan himpunan bilangan cacah dan negatifnya. Bagian 2. Mengenal bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif. Pada bilangan bulat positif, mungkin adik-adik telah mengenal bilangan ini terlebih dahulu, karena bilangan ini sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kalian. Apa saja itu bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif terdiri dari bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Bagian 3. Konsep-konsep dalam melakukan operasi hitung bilangan bulat. Syarat operasi hitung bilangan bulat yaitu yang pertama, operasi penjumlahan. Jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, tentu hasilnya nanti adalah bilangan yang positif juga. Selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan negatif. Nah, jika bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya juga bilangan negatif. Nah, syarat yang ketiga yaitu jika bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya dapat berupa bilangan positif atau negatif, tergantung dari besarnya masing-masing bilangan yang dijumlahkan. Jika bilangan negatif lebih besar daripada bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Namun, jika bilangan negatif lebih kecil daripada bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Syarat operasi hitung berikutnya terdapat pada operasi perkalian. Nah, jika bilangan bulat positif dikalikan dengan
bilangan bulat positif, maka hasilnya tetap bilangan bulat positif. Namun, jika bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya yaitu bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya yaitu bilangan negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Bagian 4, yaitu operasi hitung sederhana bilangan bulat. Nah, kita akan mulai dengan konsep bilangan bulat mengenai operasi hitung sederhana pada penjumlahan. Nah, misalnya kita ingin menjumlahkan bilangan bulat positif 3 dengan bilangan bulat positif 2. Nah, untuk mencari hasilnya kita dapat menggunakan beberapa media atau alat peraga. Salah satunya yaitu dengan menggunakan kartu bermuatan. Adik-adik apakah pernah mengenal atau pernah menggunakan kartu bermuatan tersebut? Nah, jika tidak, kalian bisa memperhatikan cara penggunaan kartu bermuatan ini. Kartu bermuatan terdiri dari kartu bermuatan positif dan kartu bermuatan negatif. Nah, satu kartu bermuatan positif mewakili 1. Sedangkan untuk satu kartu bermuatan negatif mewakili minus 1 atau negatif 1. Dua buah kartu muatan bertanda positif mewakili bilangan 2. Sedangkan dua buah kartu bermuatan negatif mewakili negatif 2. Dan untuk kartu yang berpasangan seperti ini, yaitu kartu bermuatan positif dipasangkan dengan kartu bermuatan negatif mewakili bilangan 0. Nah, sekarang mari kita coba untuk menjawab soal tersebut. Cara yang pertama yaitu kalian harus menyiapkan 3 buah kartu bermuatan positif yang mewakili angka 3 ya. Selanjutnya, kita harus menyiapkan 2 buah kartu yang bermuatan positif untuk mewakili angka 2. Nah, untuk menentukan hasilnya, maka kita tinggal menjumlahkan kartu bermuatan positif yang ada di sini. Kita hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, sehingga hasilnya 5. Nah, karena semua kartu bermuatan positif, maka hasilnya adalah positif 5. Jadi, 3 ditambah 2 adalah 5. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengoperasi hitungkan bilangan minus 5 ditambah 6. Masih dengan menggunakan kartu bermuatan, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan 5 buah kartu yang bermuatan negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelima kartu ini mewakili angka 5. Selanjutnya, karena ditambah 6, di mana 6 bernilai positif, maka kita sediakan kartu bermuatan positif sebanyak 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita akan melakukan penjumlahan. Seperti yang tadi kakak jelaskan, jika ada kartu yang berpasangan yang bermuatan positif dan negatif, maka itu merupakan kartu pembentuk angka 0. Sehingga pasangan ini dapat kita hilangkan karena merupakan bilangan 0. Begitu juga dengan kartu ini, karena kartu ini berpasangan jadi dapat kita singkirkan. Nah, selanjutnya kartu ini juga berpasangan, maka kita singkirkan. Nah, ini juga berpasangan loh, kita singkirkan dulu. Nah, ini juga berpasangan, kita singkirkan. Nah, sisanya tinggal 1, yaitu kartu bermuatan positif. Maka, hasil dari minus 5 atau negatif 5 ditambah dengan 6, hasilnya adalah bilangan positif, yaitu 1. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pengoperasi pengurangan. Di sini kita akan mencoba untuk mengurangkan bilangan 6 dikurangi 3. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita dapat menggunakan kartu bermuatan kembali. Karena 6 bernilai positif, maka kita menggunakan kartu bermuatan positif sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya yaitu dikurangi 3, artinya negatif 3. Nah, karena negatif 3 berarti kita ambil kartu yang bermuatan negatif sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, jika terdapat kartu berpasangan, maka kita dapat singkirkan kartu tersebut karena itu merupakan pembuat 0. Nah, kita lihat ini merupakan kartu berpasangan, jadi kita singkirkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini juga merupakan kartu berpasangan, sehingga hasilnya 0, kita singkirkan terlebih dahulu. Dan terakhir, ini juga merupakan kartu berpasangan, sehingga kita harus singkirkan. Dan untuk mengetahui hasil 6 dikurangi 3, kita hitung sisa kartu yang tidak berpasangan, yaitu 1, 2, 3. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 3. Karena kartu yang tersisa bermuatan positif, maka angka 3 juga bermuatan positif. Nah, selanjutnya kita akan coba mengurangkan minus 3 dikurangi minus 2. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu dengan menyiapkan 3 buah kartu muatan negatif. 1, 2, 3. Selanjutnya, minus 3 dikurangi minus 2, sehingga kita harus membuat pembuat 0 sebanyak 2. Untuk membuat pembuat 0, kita harus mempasangkan kartu bermuatan positif dengan bermuatan negatif, seperti ini. Baru 1 pasang dan ini 2 pasang. Nah, karena dikurangi 2, maka atau negatif 2, maka
negatifnya atau kartu bermuatan negatif akan kita singkirkan. Sehingga sisa 2 buah kartu bermuatan positif di sebelah kanan. Dan untuk di sebelah kiri 3 buah kartu bermuatan negatif. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil dari operasi hitung ini, maka kita harus mempasangkan kartu yang tersisa. Nah, kalian telah melihat ada 2 buah pasang kartu yang artinya pembuat 0, maka kita singkirkan. Sehingga sisa 1 kartu yang tidak berpasangan, yaitu kartu yang bermuatan negatif. Nah, maka negatif 3 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, ini dia hasilnya. Nah, perlu diingat bahwa negatif dikali negatif, karena di sini seharusnya ada dalam kurung. Jadi artinya kali. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif. Hal ini sama dengan negatif 3 ditambah 2. Jadi hasilnya negatif 1. Selanjutnya kita akan mencoba operasi hitung perkaliannya. Kita mulai dari operasi hitung perkalian bulat positif. Nah, di sini kakak punya bilangan 2 yang bernilai positif dan juga bilangan 4 yang bernilai positif juga. Berarti hasilnya di sini adalah bilangan positif. Nah, mari kita coba untuk mengetahui hasil dari perkalian tersebut. 2 dikali 4 artinya 4 sebanyak 2 kali. Maka kita keluarkan 4 yang pertama. Karena 4 bernilai positif, kita gunakan kartu bermuatan positif. Nah, ini adalah jumlah 4 pertama. Sekarang karena 2 kali 4, maka kita keluarkan 4 yang kedua. 1, 2, 3, 4. Nah, kartu ini sudah mewakili perkalian 2 dikali 4. Selanjutnya, untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal menghitung jumlah kartu yang telah tersedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya adalah 8. Karena seluruh kartu bermuatan positif, maka 8 juga bermuatan positif. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan perkalian positif 2 dikali negatif 2, yang artinya negatif 2 sebanyak 2 kali. Maka kita perlu mengeluarkan negatif 2 sebanyak 2 kali. Untuk negatif 2 yang pertama, kita menggunakan kartu bermuatan negatif. 1, 2. Untuk mengeluarkan negatif 2 yang kedua kalinya, 1, 2. Nah, jumlah kartu yang terdapat di sini telah mewakili perkalian 2 dikali negatif 2. Untuk mengetahui hasilnya, kita hitung banyaknya jumlah kartu muatan yang ada di sini, yaitu 1, 2, 3, 4. Jumlahnya adalah 4. Karena seluruh kartu bermuatan negatif, maka hasilnya adalah negatif 4. Lalu,
bagaimanakah hasilnya jika negatif dikali negatif? Nah, untuk perkalian negatif dikali negatif, saya akan mencoba mengalihkan negatif 2 dikali negatif 3. Nah, untuk di kartu bilangan, kita tidak dapat menggunakan kita tidak dapat menggunakan kartu muatan. Sehingga saya telah menyiapkan media berikutnya, yaitu berupa garis bilangan. Di sini saya juga menggunakan jepit rambut bekas untuk menunjukkan arah pergeseran. Nah, minus 2 atau negatif 2 dikali negatif 3. Artinya negatif 3 sebanyak 2. Sebanyak 2 kali, namun karena minus berarti berjalan mundur. Nah, ini posisi pertama. Karena minus 2 berarti kita mundur sebanyak 2 kali. Nah, mundur sebanyak 2 kali, setiap 1 kali mundur itu adalah 3 langkah. Kita mulai ya untuk mundur yang pertama. 1, 2, 3. Berarti menunjukkan angka 0. Selanjutnya, karena dikali minus 2, maka kita akan mundur lagi 1 kali mundur, di mana mundurnya itu sebanyak 3. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Nah, setelah melakukan operasi ini, kita terakhir berada pada positif 3. Nah, untuk mengetahui hasil dari negatif 2 dikali negatif 3, kita tidak menggunakan angka pada hasil yang ditunjuk, hasil terakhir yang ditunjuk, tapi kita menggunakan hasil berapa kali pergeseran yang telah dialami dari minus 3 menuju ke 3. Nah, untuk itu mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasil dari negatif 2 dikali negatif 3 adalah 6. Nah, karena hasil akhir menunjukkan angka yang bermuatan positif, maka hasil untuk perkalian minus 2 kali minus 3 juga bernilai positif, yaitu positif 6. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan konsep operasi sederhana bilangan bulat. Kita akan coba untuk mengoperasikan bilangan bulat positif 6 dibagi dengan bilangan bulat positif 2. Untuk mengetahui hasilnya, kita dapat menggunakan alat peraga berupa papan bilangan maupun dengan menggunakan kartu bermuatan. Nah, karena di sini sudah tersedia papan bilangan, maka saya akan menunjukkan hasilnya dengan cara menggunakan papan bilangan. Seperti tadi, kita masih menggunakan jepit rambut untuk menunjukkan arah pergeseran. Bilangan pertama yang kita miliki adalah bilangan 6, di mana 6 bernilai positif. Jadi kita letakkan di sebelah kanan, tepat di angka 6. Selanjutnya, dibagi 2. Nah, karena merupakan pembagian, maka hasilnya harus kita kurangkan, di mana bilangan yang dibagi harus habis dikurangi oleh bilangan pembagi. Untuk itu kita akan menjalankan 6 sebanyak X geseran hingga hasilnya tepat berada di angka 0, atau 6 dikurangi dengan 2 sebanyak beberapa kali sehingga menghasilkan nilai 0. Nah, untuk pengurangan pertama kita akan melakukan pergeseran ke arah kiri sebanyak 2 kali. 1, 2.
kita sudah mendapatkan 1 kali pergeseran. Namun ternyata hasilnya masih menunjukkan angka atau hasilnya tidak habis, yaitu masih menunjukkan angka 4. Selanjutnya kita lakukan pengurangan yang kedua. Juga sama, dikurangi 2. 1, 2. Nah, ini sudah melakukan 2 kali pengurangan, namun ternyata hasilnya belum 0. Maka selanjutnya kita akan melakukan pengurangan yang ketiga. 1, 2. Nah, ternyata hasilnya 0. Maka 6 dibagi 2 hasilnya adalah dari 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2, yaitu sebanyak 3 kali pengurangan. Nah, karena bilangan yang dibagi bermuatan positif dan bilangan pembagi juga bermuatan positif, maka hasilnya juga bermuatan positif, yaitu positif 3, karena 6 akan habis nilainya jika dikurangi 2 sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya masih berada pada proses operasi hitung sederhana pembagian. Di sini saya akan mencoba untuk membagi bilangan bulat negatif 8 dibagi dengan bilangan bulat positif 4. Nah, kita telah memiliki angka pertama, yaitu minus 8. Maka dari itu media penunjuk harus berada di angka minus 8. Nah, dari alat peraga garis bilangan ini, minus 8 terletak di sebelah kiri bilangan 0. Sehingga kita cari, nah, kita telah menemukan kotak yang menunjukkan bilangan minus 8. Seperti konsep pada awalnya, yaitu jika kita ingin mencari hasil dari minus 8 dibagi 4, kita harus mengurangkan 8, kita kurangi dengan 4, hingga dia tuh menghasilkan hasil 0. Mari kita lakukan pengurangan yang pertama. Karena dibagi 4, maka kita harus memundurkan penunjuk ini sebanyak 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, karena hasil yang ditunjukkan belum berada pada nilai atau bilangan 0, maka kita harus memundurkannya lagi. Kita akan melakukan pemunduran yang kedua. 1, 2, 3, 4. Ternyata hasil akhir yang ditunjukkan adalah bilangan 0. Maka hasil dari minus 8 dibagi 4 adalah, nah, karena awalnya kita berada di minus 8 dan melakukan pemunduran sebanyak 2 kali, dengan masing-masing pemunduran kita menggeserkan alat penunjuk atau media penunjuk sebanyak 4 kali sehingga mendapatkan hasil 0, maka jawaban dari operasi hitung minus 8 dibagi 4 adalah banyaknya kita melakukan pengurangan, yaitu 2. Karena di sini terdapat angka yang bermuatan negatif, maka hasilnya juga menunjukkan bilangan yang bermuatan negatif, karena tadi sebanyak 2 kali pengurangan, jadi hasilnya yaitu adalah negatif 2. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini mengenal konsep bilangan bulat. Semoga adik-adik dapat mengerti apa yang telah kakak jelaskan. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Sampai jumpa.